Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng Setio Pratiwi dengan NIM 12040404032. Saya dari PMI 6A. Saya di sini akan menjelaskan jawaban dari UTS mata kuliah riset aksi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rohmanur Aziz, SOSI MAG. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi, fasilitator, partisipan, dan pilar pemberdayaan. Yang pertama mengenai pengertian riset aksi. Riset aksi merupakan salah satu jenis riset terapan yang menggunakan metode atau pendekatan kemasyarakatan dengan menempatkan warga masyarakat sebagai pelaku utama dalam menganalisis, merencanakan, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka secara mandiri dengan mendayagunakan seluruh potensi serta sumber daya yang ada atau terdapat di masyarakat. Yang kedua, fasilitator dapat juga berarti seorang pendamping masyarakat atau seseorang yang akan memudahkan dan melancarkan pelaksanaan dari suatu program di masyarakat agar masyarakat tersebut bisa mencapai tujuan bersama. Fasilitator harus mampu memfasilitasi atau memudahkan terjadinya proses dinamis dalam pengembangan masyarakat menuju pada perubahan yang lebih baik. Fasilitator dapat berarti juga subjek pemberdayaan. Kemudian partisipan merupakan seseorang yang ikut serta berpartisipasi dan berperan dalam suatu program atau kegiatan. Partisipan dapat juga berupa objek yang akan diperankan sebagai subjek dalam pemberdayaan. Kemudian ada pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu yang pertama adanya pengembangan atau enabling. Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Kemudian yang kedua ada pilar memperkuat potensi atau daya. Dalam memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah positif selain menciptakan suasana, yaitu dengan langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan dan juga berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya dengan pemberdayaan yang tidak hanya meliputi pada anggota masyarakat tetapi dengan peranata-peranatanya. Kemudian yang ketiga yaitu pilar terciptanya kemandirian. Hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, tetapi pemberdayaan itu harus mengantarkan pada proses kemandirian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu tentang kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek. Karena riset aksi secara praktis memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Dengan relasi subjek-subjek, maka tujuan dari riset aksi ialah belajar bersama masyarakat untuk berdaya, dengan fasilitator tidak dalam posisi menggurui masyarakat, namun harus bisa memudahkan proses belajar bersama masyarakat melalui berbagai tahapan yang disepakati oleh masyarakat. Selain itu, relasi subjek-subjek akan memudahkan dalam proses belajar melalui transfer of knowledge dan transfer of skill. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai teknik fasilitasi. Yang pertama ada teknik fasilitasi dengan berkenalan. Tahap awal yang sangat penting dalam proses interaksi ialah adanya perkenalan, agar tujuan yang diharapkan dari proses pemberdayaan dapat tercapai. Fasilitator harus bisa mengubah masyarakat yang awalnya objek menjadi subjek dalam pemberdayaan dan pembangunan. Dalam berkenalan, banyak teknik dan seni yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, dalam teknik konvensional, masyarakat dibiarkan berkenalan satu sama lain. Sedangkan dengan teknik klasikal, maka masyarakat memperkenalkan dirinya satu persatu berdasarkan identitas yang telah disepakatinya, dan juga ada dengan permainan. Yang kedua ada teknik fasilitasi dengan menyapa. Menyapa ialah mengajak bercakap-cakap dan menegur ketika bertemu seseorang.
Menyapa juga merupakan aktivitas fisik yang melibatkan psikis untuk menghadirkan konektivitas jiwa antara fasilitator dan partisipan atau masyarakat. Dengan melakukan teknik ini, maka akan menstimulasi adanya interaksi sekaligus menghangatkan suasana pertemuan. Dalam menyapa juga tentu butuh seni sebagai pelengkap. Sebagai contohnya dapat menyapa dengan menggunakan bahasa daerah. Dan yang ketiga yaitu teknik fasilitasi dengan ice breaking, yaitu berupa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencairkan suasana yang dianggap kaku. Suasana dianggap kaku karena adanya perbedaan latar belakang dan pemikiran serta adanya perbedaan jenis kelamin dan usia. Dengan ice breaking, peserta akan menjadi rileks. Teknik ice breaking ini dapat dilakukan dengan permainan, tebak-tebakan, yel-yel, atraksi, kuis berhadiah, dan sebagainya yang dilakukan maksimal 15 menit dengan mensyaratkan adanya refleksi setelah ice breaking dilakukan dengan bertanya apakah pelajaran yang dapat diambil dari permainan tadi. Dan yang paling penting dari teknik ini ialah adanya relevansi teknik yang digunakan dan merefleksikan pelajaran yang dapat diambil dari teknik ice breaking ini untuk diinternalisasikan kepada para partisipan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai kenapa di dalam riset aksi harus menggunakan siklus. Karena dalam proses belajarnya, riset aksi menggunakan tahapan siklus mulai dari refleksi, perencanaan, aksi, dan observasi yang dilakukan dengan refleksi aksi dan aksi refleksi. Kemudian, dalam setiap tahapan siklus, proses belajar tersebut dilaksanakan dengan pendekatan kelompok melalui diskusi kelompok terarah, rembuk, dan refleksi bersama. Melalui diskusi dan refleksi dalam kelompok, diharapkan terjadinya dialog dan saling berbagi pengetahuan, informasi, sumber daya, dan peluang sebagai sumber kekuasaan yang dilandasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan siklus riset aksi Sisdamas yang terdiri dari 4 siklus. Nah, untuk siklus yang pertama itu mengenai sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial. Memulai diskusi dengan memperkenalkan diri dengan menjelaskan maksud serta tujuan mengundang masyarakat, yaitu untuk belajar bersama. Jelaskan bahwa kami dari luar, maka masyarakat itu diminta untuk aktif memberikan informasi tentang masyarakat. Lakukan rembuk warga, kita itu minta difasilitasi oleh pemerintah setempat seperti RT, RW, dan Kades agar masyarakat mau datang dan berkumpul serta berdiskusi. Kemudian lakukan refleksi sosial yang bercermin tentang konsep diri, menggali apa yang ada di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan kertas dan spidol kepada setiap orang agar mereka bisa menuliskan apa yang menjadi masalah atau kebutuhan di masyarakat, apa saja potensi yang ada di masyarakat, dan penyebab terjadinya masalah di masyarakat. Kemudian juga kita harus memastikan bahwa peserta yang ada di pertemuan ini itu ada unsur pemerintahnya. Nanti peserta akan diminta untuk menuliskan harapan-harapan seperti yang sebelumnya dilakukan, yaitu pada kertas. Nah, harapannya itu terdiri atas harapan masyarakat kepada masyarakat, harapan masyarakat kepada pemerintah, pemerintah kepada pemerintah, dan pemerintah kepada masyarakat. Dan tidak lupa dilakukan kegiatan klasifikasi kesejahteraan. Kemudian jawabannya itu semua direkap dan dikategorisasikan dan disimpan ditulis di kertas plano. Nah, untuk siklus yang kedua yaitu tentang pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Nanti kita akan menyiapkan tempat yang cukup luas karena di dalam pemetaan sosial ini akan membuat peta. Contohnya itu bisa dengan peta tematik yang dibuat oleh masyarakat sendiri dengan saling berdiskusi, berdebat, dan mengkoreksi.
Nah, di dalam petanya ini digambarkan mengenai kondisi geografis desa seperti batas desa. Kemudian digambarkan juga mengenai akses masyarakat ke sumber daya alam, akses masyarakat ke pelayanan dasar, rumah-rumah berdasarkan klasifikasi kesejahteraan, tokoh-tokoh penting bagi masyarakat yang semuanya itu nanti akan diberi tanda atau simbol di dalam petanya itu. Kemudian dalam pengorganisasian sosial atau pengorganisasian masyarakat, tunjuk siapa yang akan melanjutkan program pemberdayaan, misalnya Karang Taruna. Itu tuh harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dan organisasinya itu harus yang sudah ada di masyarakat dan sehat. Nah, di dalam peta juga tadi tidak lupa kita harus memasukkan hasil dari refleksi. Nah, kemudian ada di siklus yang ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program. Dalam perencanaan partisipatif, maka akan dilakukan olah data hasil pemetaan ke dalam bentuk dokumen perencanaan oleh organisasi masyarakat yang sudah ditunjuk dengan menggunakan bahasa kegiatan. Nah, dalam perencanaan partisipatif juga dilakukan bersama masyarakat dengan prinsip kesetaraan, demokratis, dan keadilan. Dan juga dilakukan identifikasi dan menentukan prioritas permasalahan utama di masyarakat, seperti adanya kategorisasi prioritas mendesak dan butuh. Contoh yang prioritas adalah kegiatan renovasi rumah anak yatim. Nah, kemudian kita juga melakukan penggalian potensi dan sumber daya di masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Nah, penyelesaian masalah juga dapat dilakukan dengan melihat kemungkinan adanya intervensi penyelesaian masalah. Dan dalam sinergi program harus dibangun berdasarkan konsep good governance, yaitu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk membiayai program yang telah disepakati. Nah, di dalam siklus ketiga ini harus ditentukan tim pelaksana program sebagai penanggung jawab dan dibuat pengawas dari masyarakat itu sendiri lewat organisasi yang dipilih masyarakat. Nah, untuk siklus yang keempat yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Organisasi masyarakat memfasilitasi warga untuk membentuk pelaksana program sesuai dokumen perencanaan. Hasil dari dokumen perencanaan partisipatif, hasil dari prioritas, dan dalam pelaksanaannya itu melibatkan semua komponen atau unsur representasi masyarakat. Pembentukan pelaksana program disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan dengan mengacu pada nilai-nilai luhur kemanusiaan serta kegiatan dimulai dengan sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan. Kelompok kerja dapat membuat jadwal sukarelawan yang akan ikut kegiatan dan tentunya harus tercatat pada pembukuan kelompok kerja. Peserta PKM dan DPL terlibat sebagai sukarelawan dan mendokumentasikan masyarakat pada proses dan hasil dari pelaksanaan program. Nah, setelah program selesai, kelompok kerja akan melaporkan hasil pekerjaannya kepada organisasi masyarakat yang memfasilitasi pertemuan warga bersama pemerintah desa untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil temuan direkomendasikan sebagai bahan tindak lanjut pada program tahun berikutnya. Dan organisasi masyarakat menerbitkan berita acara hasil pemantauan dan evaluasi yang menerangkan bahwa pelaksanaan program telah dilaksanakan. Dan apabila strategi program tidak terlaksana, maka harus direfleksikan kembali dengan mencari apa lagi masalahnya. Nah, dari awal tahapan siklus ini dilaksanakan, diharuskan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Nah, mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan 1 sampai ke 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.